Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ramadayani dengan NIM A1C1191052 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban soal ujian tengah semester Kimia Organik 3 dengan soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana Anda dapat melakukan kontrol kinetik suatu reaksi pembentukan ester sehingga dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Untuk yang pertama, tentu kita akan mengetahui dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kontrol kinetik tersebut. Jadi, ketika saya ataupun teman-teman ingin melakukan kontrol kinetik suatu reaksi, yaitu pembentukan ester, saya akan memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kontrol kinetik tersebut dapat menghasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Suatu produk, apabila dikatakan kontrol kinetik, maka produk itu akan terkontrol ketika tidak ada satupun reaksi yang reversible atau yang disebut dengan irreversible. Dan produk utama yang terbentuk dari kontrol kinetik ini terbentuk dengan sangat cepat. Produk yang dihasilkan pada temperatur lebih rendah disebut dengan produk kontrol kinetika. Produk kontrol kinetika memiliki energi aktivasi lebih rendah sehingga reaksinya lebih mudah berlangsung. Untuk kontrol kinetika akan selalu berhubungan juga dengan kontrol termodinamika untuk melakukan sebuah reaksi atau bisa juga disebut dengan terjadinya suatu reaksi secara dua arah atau dua jalur yang berbeda. Namun, jalur tersebut sangat berhubungan, dan dua jalur tersebut dapat dijelaskan pada grafik tersebut yang dinamakan dengan produk termodinamika dan juga produk kinetika yang nanti akan saya jelaskan dengan grafik. Apabila kita ingin membuat suatu produk dari suatu reaktan, dan jumlah produk yang dihasilkan ini kita inginkan adalah sebanyak-banyaknya dan juga stabil. Maka banyaknya produk yang dihasilkan juga tergantung pada suatu kondisi reaksi saat berlangsung. Nah, produk yang baik juga harus stabil dan kecepatannya yang dihasilkan juga relatif yang dipengaruhi oleh kontrol termodinamika dan juga kontrol kinetika. Berdasarkan konsep kontrol kinetika dan juga kontrol termodinamika, bahwasanya produk yang dihasilkan dari suatu reaksi haruslah stabil, yaitu termodinamika, dan kecepatannya juga harus relatif atau kinetika. Hal tersebut tentu berkaitan dengan suhu. Kenapa saya sebutkan berkaitan dengan suhu? Karena jika suhu dinaikkan, maka kecepatan akan naik dan energinya akan stabil. Nah, jika kecepatan tersebut kinetiknya bagus, stabil, berarti reaksi tersebut stabil dengan kontrol kinetika dan juga kontrol termodinamika. Dapat saya contohkan untuk pembuatan ester sendiri yang menghasilkan reaksi yang stabil. Contohnya saya contohkan yaitu adalah alkohol yang kita gunakan adalah etanol dan juga asam karboksilat yaitu asam etanoat untuk membentuk suatu ester. Baik, jadi ketika asam etanoat tersebut bereaksi dengan etanol, ketika melakukan percobaan kita menaikkan temperaturnya atau kita naikkan suhunya, maka reaksi tersebut akan cepat terbentuk suatu gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung gas ini artinya bahwa suhu yang digunakan tinggi, maka kecepatannya juga akan naik. Atau yang berarti kinetika relatifnya juga akan naik, serta bertambah. Nah, dan juga suhu naik,
maka akan semakin stabil, yang berarti termodinamikanya juga akan stabil. Nah, untuk percobaan etanol dan asam etanoat menandakan bahwa ketika suhu dinaikkan, maka kecepatan dari termodinamika dan juga kinetikanya bagus dan juga stabil. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan grafik. Nah, dari grafik inilah saya dapat menjelaskan bahwasanya ketika produk termodinamika itu lebih stabil, tetapi energi aktivasi dari termodinamika itu lebih besar. Sedangkan produk kinetika kurang stabil, tetapi memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, pada diagram tersebut dapat dijelaskan bahwasanya ketika pada bahan awal atau yang disimbolkan dengan SM, nah, dapat SM tersebut bereaksi membentuk dua produk, yaitu berbeda antara P1 yaitu garis hijau dan P2 yaitu garis biru. Nah, dua produk ini melalui jalur atau reaksi yang berbeda. Nah, reaksi hijau menghasilkan P1, di mana reaksi pada P1 akan bereaksi lebih cepat karena memiliki keadaan transisi lebih stabil atau TS1. Hal ini dikarenakan adanya penghalang aktivitas yang lebih rendah. Jadi P1 yang lebih rendah dan P1 ini adalah produk kinetik atau reaksi 1 adalah produk kinetiknya. Itu yang berwarna biru atau P2. P2 adalah produk yang lebih stabil karena berada pada energi yang lebih rendah dari P1. Jadi P2 adalah produk termodinamika yang kemudian kita perhatikan adalah temperatur pada reaksi tersebut. Sehingga rata-rata molekul tersebut akan berubah. Nah, pada temperatur rendah, reaksi terjadi sepanjang jalur P1 dan akan berhenti ketika kekurangan energi untuk membalikkan ke SM atau irreversible. Sehingga rasio produk reaksi ditentukan oleh tingkat pembentukan P1 dan P2. Nah, pada suhu tinggi, baik reaksi 1 maupun reaksi 2 adalah reversible dan rasio produk reaksi ditentukan oleh konstanta keseimbangan untuk P1 dan P2. Nah, produk yang diperoleh pada temperatur tinggi adalah produk kontrol termodinamika. Sedangkan produk yang dihasilkan pada temperatur lebih rendah adalah produk kontrol kinetika. Nah, produk kontrol kinetika mempunyai energi aktivasi lebih rendah sehingga lebih mudah berlangsung. Sementara itu, produk kontrol termodinamika merupakan struktur yang lebih stabil, mempunyai energi lebih rendah, tapi mempunyai energi aktivasi yang lebih tinggi. Jadi, untuk pembentukan ester dengan kontrol kinetika yang stabil atau hasil yang stabil, kita harus memerlukan dua kontrol ini, yaitu kontrol kinetika dan juga kontrol termodinamika. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan penjelasan saya untuk soal yang nomor 2. Saya Febi Ramadayani, saya pamit apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.